muslim maka ucapkan salam. Maka saya doakan yang menjawab salam saya bapak-bapak mudah-mudahan jadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Takwa singkatan dari istri 3 dikontrakin rumah. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain mudah-mudahan jadi wanita-wanita yang tawadu. Amin. Tawadu singkatan dari tahu warna duit. Karena apa? Karena suami yang nyimpen duit di mana aja dia tahu. Ya. Tahu warna duit. Ada satu kisah seorang laki-laki punya duit 700.000. Punya duit berapa? 700.000. Punya duit 700.000 diumpetin di bawah kaos kaki, dipuntel-puntel dia. Disimpan saking gak mau ketahuan sama istrinya. Akhirnya itu duit disimpan di sosokan lemari, Bu. Kalau sosokan apa di sini? Pojokan ya. Ya, akhirnya begitu singkat cerita ketahuan juga kata istrinya, "Bang, ini duit apaan, Bang?" Kata lakinya, "Itu namanya duit sial." Kenapa duit sial? Karena udah gua sumpetin lu masih tahu aja. Itu namanya duit sial. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salam saya sekali lagi jadi wanita-wanita yang tawadu. Ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi man syaa'a bil ma'asi bil ma'ashiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu duduk di majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya senantiasa kita diberikan keistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang santun dalam menuntun, bijak dalam mengajak, penuh hikmah dalam berdakwah, mengoreksi tanpa membuat orang sakit hati, bahkan orang yang dikoreksi bisa menjadi senang hati. Beliaulah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan sampailah kepada kita sebagai pengikut kaum ajarnya hingga akhir zaman. Pertama yang kami hormati dan yang kami muliakan sahibul bait atau sahibul majlis Bapak Haji Haryanto beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat wal afiat, amin, panjang umur, hasil maksud dan husnul khatimah. Juga para guru-guru yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ustadz Agus yang baru saja menyampaikan materi, dan juga yang kami hormati Ustadz Arifah, serta para guru-guru lainnya yang tidak disebutkan namanya satu persatu, Ustadz Deva, juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir di majlis Qurbil Mustafa. Mudah-mudahan pulang dari majlis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat afiat ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha, beribadahlah kamu kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baru kalimat yang ketiga kata Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian terhadap kedua orang tua. Ya, jadi berbuat baik kepada ibu dan bapak.
Nah, yang kita bahas yang pertama adalah wa'budullah, yaitu beribadah kepada Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah itu bermacam-macam ibadah kita, ya, baik ibadah yang ghairu mahdhah ataupun ibadah yang mahdhah ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. Semua ibadah yang kita laksanakan, ya, pada dasarnya adalah ilmu. Maka inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah ilmu dari mulai kita di bedong sampai kita di bedong lagi. Paham nggak, Bu? Ya, kata Nabi, carilah ilmu dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Akhirnya sampai mati kita wajib menuntut ilmu. Makanya di sini mah ibu-ibunya semangat semuanya, rajin ke majlis taklim, ya. Ibu-ibu mah paling rajin insyaallah, ya. Jam 1 tengah hari bolong, uang dia udah datang, Bu. Ya, temannya belum datang dia udah datang. Mic dia colokin, speaker dia hidupin, dipanggilin temannya satu-satu. Rodiah ngaji, Poromlah ngaji, Ceida ngaji, ya. Sambil nunggu temannya itu ibu-ibu selawatan, Bu. Sambil nunggu jamaah yang lain itu ibu-ibu selawatan di majlis taklim. Ya, selawatan ibu-ibu sekarang kan banyak banget, Bu. Ya. Ada selawatan India, ada selawatan model dangdut dan lain sebagainya. Kita dengerin di masjid, di majlis taklim, enak tuh ibu selawatan. Muhammadun nabiyuna, Muhammadun habibuna iwa peyek. Ya, ada lagi teman yang gak mau kalah juga, selawatan juga temannya, Bu. Zohara dinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, ya hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu minallah. Lagu siapa tuh? Kabikusen kadigem. Lagu India itu ya. Ada lagi teman yang gak mau kalah juga, Bu, selawatan, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya. Temannya juga nggak mau kalah, kata nenek-nenek, gue juga bisa, bukan lo doang. Kata nenek-nenek di majlis taklim selawatan nenek-nenek dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, Bu. Ya, selawatannya gimana? Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, karena itu kewajiban. Kata orang yang nggak mau ngaji, malas ngaji, disautin, ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali. Coba itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan datang ke majlis ilmu karena setiap ibadah harus dilakukan dengan apa? Ilmu. Ya, biar apa? Biar kata kita berilmu, tapi kalau kita salah naruh, kita diomelin orang, Bu. Kita berilmu nih, tapi nggak bisa nempatin, diomelin orang. Contohnya apa? Misalkan Qori internasional, baca Quran pakai lagu, bagus nggak, Bu? Ada Qori internasional baca Quran pakai nada bayati dan lain sebagainya, bagus nggak? Bagus. Tapi kalau dia salah nempatin, ketika jadi imam pakai nada Qori, kira-kira salah apa enggak? Salah. Mentang-mentang Qori internasional, ketika jadi imam pakai nada Qori. Bismillahirrahmanirrahim.
kelamaan mam. Ya, ini karena orang punya ilmu tapi nggak tahu tempat, ya bisa dimarahi nanti sama jemaah, ya. Yang lalu apa lagi? Datang ke majlis ilmu, ya, datang ke majlis taklim, dosa kita dirontokin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dosa-dosa kita kalau Allah tunjukkan, Bu, Masya Allah, ya, satu kali kita berbuat dosa, kata Allah, Allah akan kasih satu titik hitam di wajah kita. Tapi karena karena kita hadir di majlis ilmu, Allah ampunin dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi yang kedua, orang yang ngaji pahalanya gede banget, Bu. Bu, Pak, orang yang ngaji pahalanya gede banget, ya. Bahkan ada yang nanya, Pak Ustadz gimana? Saya ngaji nggak bisa apa-apa, ya. Ngaji nggak bisa apa-apa, dijelasin nggak mau ngerti. Nggak apa-apa, Bu, datang aja, ya. Datang aja. Ustadz nyuruh bawa kitab, kita bawa kitab, ya. Ustadz nyuruh buka kitab, kita buka kitab. Ustadz nyuruh nutup kitab, kita nutup kitab, ya. Insya Allah walaupun kita nggak ngerti, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bebas kok ngaji mah, ya. Mau jiper boleh. Tahu nggak jiper? Ngaji sambil nyender, ya. Ada lagi jiler, ngaji sambil ngiler. Ada nggak sih? Ya, ngaji sambil ngiler, ya. Ada teman yang baru datang. Pak, halaman berapa Pak tadi Ustaz Agus bahas fikih? Nggak tahu nih bukunya mana. Nggak tahu, ya, karena saking nggak merhatiin, ya. Tapi nggak apa-apa, Bu, ya. Kita istiqomah hadir ke majlis ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang kedua, ya, orang yang ngaji yang selanjutnya, bahkan orang yang ngajinya rajin, ya, dia mendapatkan muktafar daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata guru saya, orang yang rajin datang ke pengajian, ibu bapak, dia akan mendapatkan muktafar. Apa itu muktafar? Dapat keringanan, bebas pertanyaan nanti ketika di alam barzakh. Ya, ada satu cerita, Bu, malaikat nanya nih di dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyyuka. Itu orang diem aja, Bu. Ya, ditanya diem, ya. Sampai malaikat bingung, laporan sama Allah, ya Allah, itu ada hambamu yang baru saja pindah ke dunia, kemudian pindah ke alam barzakh. Aku tanya diam terus, ya Allah, emang siapa orangnya? Kata malaikat, orang Citerep kali ya. Ya, ditanya dia mau ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, enggak jawab. Kata Allah, orang yang begitu bebasin aja udah. Tuh, kata Allah dibebasin. Bebas pertanyaan. Itu kata Allah, kata guru saya, dapat muktafar, bebas keringanan dari pertanyaan malaikat-malaikat. Amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian apalagi? Orang yang hadir di majlis ilmu, orang yang duduk di majlis ilmu, silaturahminya nyambung. Bu, Pak, kita kalau hadir di majlis ilmu, silaturahminya nyambung. Kita kalau ngaji, umur panjang, rezeki murah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua dulu tuh umurnya panjang-panjang, Bu. Pak, orang tua dulu umurnya panjang-panjang karena apa? Karena silaturahminya jalan terus, ya. Yang kedua apa? Selain silaturahmi, orang tua dulu makanannya dijaga banget. Kalau makanan sekarang kan apalagi? Segala Kentucky, percikan. Orang tua dulu mah gemblong, ya. Akar cerorot, ya. Kedeblak, ongol-ongol, ya, dan lain sebagainya, ya. Makanya orang tua dulu sehat, Bu, umurnya panjang, ya. Makanya ada istilah kata banyak anak, banyak rezeki, Bu, ya. Sampai ada satu kisah, di satu keluarga anaknya sampai 15, Bu. Ya, anaknya berapa? 15, berkah banyak rezeki. Pas mau lebaran, datang ibunya ke anaknya ke orang tuanya. Assalamualaikum, Ma. Maafin ya, Ma, saya nggak bisa bawa apa-apa lebaran. Ini ada duit 1 juta buat beli sirih. 1 juta buat beli sirih. Ya, datang lagi anak yang kedua. Assalamualaikum, Ma. Maafin ya, Ma, saya nggak ngasih apa-apa. Cuman bisa ngasih 1 juta. Ya, buat beli bako. Beli bako 1 juta, ya. Akhirnya itu dikumpulin, duit terkumpul sampai 15 juta. Udah terkumpul 15 juta, itu ibunya bukan malah bahagia, Bu, tapi malah makin nangis, ya. Suaminya nanya, kenapa, Bu, kok makin nangis? Gue nyesel, Bang. Kenapa nyesel? Gue nyesel bikin 15. Tau gitu gue bikin 25. Dicoba itu lebaran punya duit 25 juta, ya. Ya, siap, ya.
Nah, Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang keutamaan orang yang hadir di majlis ilmu. Bahkan ada salah satu cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hendak meninggal dunia, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat Jibril, atanzilu ba'di? Apakah engkau nanti akan turun lagi ke muka bumi ini? Kemudian menjawab malaikat Jibril, betul, aku nanti akan turun lagi ke muka bumi ini. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, untuk apa engkau turun lagi ke muka bumi ini? Apakah masih ada wahyu yang tertinggal? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, aku nanti di akhir zaman akan turun lagi untuk apa? Untuk mencabut jawahirul ardi. Bu, untuk apa tadi? Untuk mencabut jawahirul ardi. Ibu tahu jawahirul ardi itu adalah mencabut keindahan yang ada di muka bumi ini. Maka diberitahu oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa nanti aku di akhir zaman akan turun lagi ke bumi. Untuk apa? Untuk mencabut jawahirul ardi. Yang pertama, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, aku nanti akan mencabut keindahan yang ada di bumi, yaitu keindahan aku akan mencabut rasa cinta terhadap seseorang, yaitu sudah tidak mencinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehingga orang itu tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak mau ngaji dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah dicabut rasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua apa? Kata malaikat Jibril, aku nanti di akhir zaman akan turun lagi ke muka bumi. Untuk apa? Untuk mencabut keindahan yang ada di bumi. Itu adalah mencabut rasa cinta dari seseorang, yaitu dicabut rasa cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya di akhir zaman ini kenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak anak-anak muda zaman sekarang tidak mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita beruntung duduk di majelis ilmu, kita mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah yang diajarkan atau kisah-kisah yang menerangkan tentang siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di majlis qurbil Mustafa. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama tentang keutamaan orang yang duduk di majlis ilmu. Yang kedua, ini saya dapat request dari Bapak Haji Haryanto, ya. Saya suruh bahas Rajab nih Bu, ya. Mudah-mudahan nanti sedikit apa yang saya sampaikan pulang dari majlis qurbil Mustafa, ibu-ibu semuanya dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita ngaji ya Bu sama-sama. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang kita sudah memasuki daripada bulan Rajab, kita sedikit bahas tentang makna yang terkandung di dalam bulan Rajab. Bu, Pak, Rajab itu hurufnya ada berapa huruf? Bu, ada berapa huruf? Ada 5, banyak amat. Ada berapa? Ada yang 4, ada yang 3. Ya, ada berapa? Ada 3. Yang pertama huruf Ro, yang kedua huruf Jim, yang ketiga huruf Ba, ya. Disebut yaitu bulan Rajab. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu semuanya ada berapa Bu? 12 bulan. Apa enggak bulan-bulan apa namanya Hijriah? Apa enggak? Yang benar nih. Ditanya apa langsung pada nunduk. Ya, jangan sampai kita hanya hafal bulan-bulan Masehi Bu. Januari, Februari, Maret, April sampai Agustus, sampai Desember kita apa?
Tapi sedangkan bulan-bulan Hijriah kita nggak hafal. Padahal kata Allah, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahr. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu terdapat 12 bulan di sisi Allah. Ya, kita nyanyiin dah sama-sama biar hafal pulang dari sini. Ya, ikutin saya sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 Islam. Bisa nggak Bu? Pak bisa nggak? Belum. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Grup apa yang belum datang ya? Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi. Apa nggak Bu? Yang tadi? Ya apalin di rumah ya Bu. Pak, apalin di rumah ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal ya. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini dapat ilmu ya. Jangan hanya tahu bulan-bulan masa ini Januari, Februari, Maret sampai Desember kita apa. Tapi bulan kita sendiri, bulan umat Islam nggak hafal ya. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi ya. Tadi kita bahas apa Bu? Rojab, bukannya rozab ya. Ini mentang-mentang apa namanya mau razaban, Bu mau kemana? Mau razaban nggak boleh ya. Yang benar adalah rojab ya. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi rojab itu hurufnya ada berapa? 3. Yang pertama adalah huruf ro ya. Ro-nya itu adalah kata para ulama rahmatullah. Apa Bu? Rahmatullah. Apa itu rahmatullah? Rahmatullah itu adalah kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ya, Allah sayang gak Bu sama kita? Sayang ya. Gimana gak sayang coba ya? Subuh, kesiangan, zuhur, repotan, asar di perjalanan, maghrib, capean, isya, siapa tuh yang ada nggak? Ya, jadi Allah itu ya di yang pertama itu kata ulama rahmatullah, kasih sayangnya Allah. Maka para ulama di sini membagi akar kata rahmatullah kepada 3 huruf lagi. Jadi rahmatullah itu akarnya ada 3 juga ya. Yang pertama huruf ro lagi ya. Jadi tadi kan huruf rojab ada 3 huruf, ro, ja, ba. Huruf ro yang pertama tadi apa? Rahmatullah. Dari rahmatullah ini, kasih sayang Allah ini
punya akar kata 3 huruf. Yang pertama ro, yang kedua ha, yang ketiga huruf mim. Ya, diambil dari kata rohima. Ya. Jadi ro yang pertama ya dari akar kata rahmatullah adalah riqqatun. Bu, ini ditulis nggak? Ya mudah-mudahan ditulis ya. Jadi pulang dari sini kita dapat ilmu. Ya, kata Imam Syafi'i, ilmu itu harus ditulis. Kalau nggak ditulis nanti sampai rumah lupa lagi. Ya, kalau Imam Syafi'i cerdas, Bu. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, ketika dia berjalan di suatu kampung, kupingnya ditutup sama kapas. Karena apa? Karena ketika Imam Syafi'i nyampe ke rumahnya, dia hafal semua omongan orang-orang yang ada di kampung tersebut. Itu saking pintarnya Imam Syafi'i. Kalau kita gimana, Bu? Ya, makanya dicatat ya. Jadi sekali lagi, ro yang pertama dari akar kata rahmatullah adalah riqqatun. Apa itu riqqatun? Kata ulama, riqqatun itu adalah belas kasih. Ya, belas kasih, bager, ya, berehan, tanpa pamrih, ya. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat riqqatun lil 'abdi. Ya, riqqatun lil 'abdi, belas kasih sayang Allah terhadap hambanya. Maka sebenarnya Bapak Ibu, julukan Allah itu sebenarnya ada 2. Yang pertama Rahman dan yang kedua adalah Rahim. Ya, julukan Allah itu sebenarnya ada 2, Rahman kemudian Rahim. Rahman, rahmatullahi 'alal insan. Ya, kasih sayangnya Allah kepada seluruh manusia. Bahkan kata Allah, wa kullu syai'in min khalqi, dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ya, itu Allah mempunyai sifat Rahman. Kita lihat, Bu, ada orang enggak sholat, ya, ninggalin sholat. Bahkan ada orang kafir berani ninggalin sholat, atau orang yang sama sekali enggak sholat. Dapat rahmannya Allah enggak, Bu? Bu, dapat rahmannya Allah enggak? Dapat. Biar kata dia orang non-muslim, biar kata dia orang kafir, dia mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Dia masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak mempunyai sifat rahman, mungkin orang-orang kafir udah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah mempunyai sifat rahman, ya. Kemudian apa lagi contohnya? Ibu pernah gali cacing enggak? Bu, pernah gali cacing enggak? Bapak mungkin buat mancing nih. Ya, gali cacing Ibu, ya. Ibu gali cacing, setelah beberapa sentimeter itu cacing kita dapetin, ya. Itu cacing dalam tanah hidup nggak, Bu? Hidup. Karena apa? Karena ada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Itu masih cetek. Ada lagi Allah menciptakan satu cacing, yang cacing ini ada di dasar laut, ribuan meter, ya, bahkan ratusan ribu meter lah cacing ini. Tapi masih hidup nggak? Masih hidup. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmannya kepada seluruh makhluk, ya. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah Rahim, ya. Rahim itu Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu kepada hambanya ketika sudah berada di alam surga. Maka sebenarnya dalam literasi hadis yang lain, Bapak Ibu, dikatakan, ya, rahmatnya Allah itu sebenarnya ada 100. Ya, ada berapa? 100, ya. Rahmatnya Allah itu Allah berikan 100. Tapi yang Allah berikan di dunia hanya 1. Ya, Allah berikan rahmat di dunia 1 aja udah luar biasa, Bu. Kita cinta sama guru, cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama jemaah, cinta sama semuanya. Itu baru satu bengong. Satu apa? Satu rahmat, Bu. Ya, jadi Allah sebenarnya memberikan rahmat itu sebanyak 100. Yang 1 Allah berikan di dunia, sisanya berapa? 99 Allah berikan kelak di akhirat, ya. Makanya Ibu
kalau di surga tidak ada keindahan, tidak ada kenyamanan kecuali semuanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kalau ibu di dunia, saya mau tanya nih, ibu pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, kira-kira habis itu dikeluarin nggak? Keluarin, ya. Namanya moding apa ya? Ya dikeluarin. Tapi kalau ibu ada berada di surga, ibu semuanya dapat kenikmatan, nggak ada lagi tuh yang julid sama kita, ya. Yang julid sama kita nggak ada lagi, yang ngomongin kita nggak ada lagi. Karena apa? Karena Allah sudah berikan rahmatnya, yaitu rahimnya Allah itu di surga. Kalau rahmat hanya Allah berikan di dunia, sedangkan rahim Allah berikan hamba-hambanya kepada hamba-hambanya, yaitu nanti ketika di akhirat. Ya, itu yang pertama, yang pertama, rifqatun lil abdi, ya. Itu huruf ra yang pertama. Kemudian yang kedua huruf apa? Kedua huruf ha, belum nyampe yang ba, Bu, ya. Ini masih akar kata daripada rahmatullah. Yang kedua adalah huruf ha, ya. Huruf ha itu adalah ihsanullah. Ya, apa Pak? Ihsanullah. Apa itu ihsanullah? Kebaikan-kebaikan Allah. Gimana enggak baik Bu Allah sama kita, ya. Pagi, siang, malam kita maksiat, sore kita maksiat, mau tidur kita maksiat, bangun tidur kita maksiat, mau tidur HP, ya, bangun tidur yang dilihat HP, ya, belum buka apa-apa udah keluar iklan dan lain sebagainya, ya, itu udah maksiat kita sama Allah, ya. Ihsanullah, kebaikan Allah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, tetapi Allah masih baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bu, saya mau tanya, kalau ibu kerja di perusahaan, ibu bolos, kira-kira ibu bapak 1 hari bolos, 2 hari bolos, sampai seminggu bolos, kira-kira dipecat apa enggak? Dipecat. Tapi kalau Allah, ihsanullah, kebaikan Allah, kalau kita datang sama Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Itu adalah huruf ha. Kemudian yang ketiga adalah huruf mim. Mimnya apa? Kata ulama, mimnya adalah maghfirah, yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tukang maksiat, walaupun kita tukang zina dan lain sebagainya, tapi ingat, ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada dosa-dosa hambanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sedikit lagi ya, tim udah datang. Kemudian yang apa lagi? Rohama udah tadi ya, akar kata daripada rahmatullah. Yang kedua huruf apa Bu? Huruf jim atau huruf ja, ya. Ja itu kata para ulama adalah jurmul abdi, ya. Jurmul abdi. Jurmul abdi itu kata para ulama kelakuan buruk, kelakuan bejat seorang hamba, ya. Yang tadi saya katakan, pagi dia maksiat, malam maksiat, sore maksiat, besok maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada hambanya tersebut, ya. Dan yang terakhir adalah huruf ba. Ba-nya adalah kata ulama birrullah, kebaikan-kebaikan Allah, yaitu kebaikan Allah terhadap seluruh hamba-hambanya. Walaupun itu hamba ahli maksiat, walaupun itu hambanya bejat, ya, tapi ingat, yang pertama dia bakal dapat rahmat Allah. Kemudian apa tadi yang ketiga? Ba-nya adalah birrullah, dia mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Rajab ini, bulan kita kembali kepada Allah, maka di bulan Rajab ini perbanyak kita membaca istighfar, ya. Makanya kata ulama, ya, Rajab itu adalah bulan kita untuk menanam, sedangkan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan Ramadan adalah bulan kita untuk memanen dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini Allah sampaikan kita kepada bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal
alamin. Terakhir kita kita baca selawat Allahumma barik lana, semuanya kita baca. Mudah-mudahan sekali lagi kita doa sama Allah, ya Allah panjangkan usia kita sampai Allah pertemukan kita dengan bulan yang paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil maqasidana. Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil maqasidana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil maqasidana. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak, pada seluruh guru-guru apabila dari penyampaian saya dari awal sampai akhir banyak kesalahan ya Bu. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Maafin ya, karena saya mau bukan berceramah Bu ya. Saya mau guru alif-alifan di kampung ya. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhamma U dibaca A, I, U. Tapi jangan salah Bu, alif-alifan juga ada singkatannya. Alif fathah A, amplopin. Ya, alif kasrah I, isiin. Ya, alif dhamma U, usahain, Pak Haji ya. Ba fathah ba, banyakin. Ya, ba kasrah bi, bingkisin. Ada nggak Om Chan A? Ya, ada apa nih bungkusin? Ba dhamma bu, bungkusin. Ya, ta fatata